Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Kembali lagi bersama kita di channel Sales Engineer. Nah, kali ini kita mau bahas tentang tips menjadi seorang sales, tentang pentingnya menjadi seorang sales yang jujur. Nah, jadi sales jujur tuh penting banget. Jadi jangan kita jadi sales tuh jangan kayak orang jualan kecap ya. Jangan ngecap aja gitu kerjaannya. Ini bisa kita analogikan, misal kita sebagai seorang buyers ya, kita sebagai seorang pembeli, sebagai seorang customer. Contohnya kayak kita mau beli durian. Kita mau beli durian, terus kita nyicipin tuh kan, biasanya dicicipin. Karena kita nggak tahu gimana cara milih durian, kita dicicipin, oh manis ternyata. Terus kita borong beli 4 atau 5 durian dengan ekspektasi, oh begitu nyampe rumah dengan sekian banyak keluarga kita di rumah, kita bisa makan bareng-bareng durian yang kita beli tadi. Ekspektasinya duriannya manis, enak, pulen, legit gitu ya. Nggak taunya begitu sampai rumah kita buka, si duriannya ini cuma 10 atau 20% yang bisa dimakan. Ada yang busuk, ada yang masih mentah, ya kan? Pasti pernah ngalamin beli durian kayak gitu, pernah ngalamin terus. Karena gue lumayan sering banget tuh beli durian yang ternyata penjualnya ngebohongin kita, ya kan? Begitu kita cicipin, oh manis, ternyata dia cuma milih bagian-bagian yang bagus untuk dikasih ke kita. Ternyata bagian-bagian lainnya tuh udah ada yang rasanya udah dingin lah, udah hambar gitu ya, udah ada yang udah busuk, ada yang masih mentah. Nah, dengan kondisi begitu kita nyampe rumah kan jadi kesel ya, dongkol, dan pasti kita nggak akan balik lagi ke penjual durian yang tadi untuk beli durian kan. Apalagi kita rekomendasikan ke orang lain kan nggak mungkin. Kita kesel ya, mau marah-marah juga gimana, ya udah nyampe rumah ya kan. Gak mungkin mau kita datengin lagi ke sana terus kita tuker. Nah, analoginya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita juga sebagai seorang sales engineer itu penting banget jadi seorang sales yang jujur. Jadi kalau seandainya memang plus minusnya produk kita tuh apa, ya kita kasih tahu. Karena problem itu akan datang ketika barang yang kita jual itu sudah terdeliver ke customer. Mereka punya ekspektasi, ya kan? Dengan membeli produk kita, mereka punya ekspektasi, katakanlah ekspektasinya 100. Nah, semakin kecil gap antara ekspektasi dan realita customer, antara ekspektasi customer dan realita dari produk yang kita supply, itu akan semakin kecil problem yang akan timbul. Dengan kondisi seperti itu, kalau customernya happy, kita jujur, kita sampein semua kelebihan dan kelemahan produk kita sesuai dengan apa yang mereka membeli, sesuai dengan apa yang kita sampein, ekspektasinya terpenuhi, mereka akan ngerasa, oh ternyata si A ini orang yang dapat dipercaya gitu. Ya kan? At the end nanti ketika mereka butuh produk yang sama, mereka akan cari lu lagi, mereka akan cari kita lagi untuk repeat order. Atau mereka akan ceritakan ke teman-temannya yang lain. Karena dunia engineering tuh ya skupnya segitu-gitu aja gitu. Dengan Indonesia yang sekian besar tuh ya kompetitornya ya itu-itu aja. Sekali aja kita bohongin customer kita,
dan mereka ngerasa nggak happy, itu akan ngerembet kemana-mana tuh. Akan berseliweran cerita-cerita, wah jangan beli sama si A, jangan beli produk si A gitu ya, karena bla 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 bla. Nah, ini saran gue sebagai seorang sales. Kita harus jadi seorang sales yang bisa dipercaya sama customer kita, karena maybe hari ini nilai project, nilai value barang yang dibeli sama customer kita tuh kecil. Kalau kita dapat dipercaya, kalau kita jadi orang yang jujur, memenuhi ekspektasi dari customer kita, next ketika mereka punya kebutuhan yang ternyata nilai project yang lebih besar, mereka pasti akan cari kita lagi. Nah, mungkin gue cerita sedikit ya, ini true story salah satu sales di perusahaan gue. Sebelumnya beliau ini berasal dari brand A, karena memang beliau ini orang yang dapat dipercaya. Ketika beliau pindah ke brand B, at least itu di perusahaan gue gitu ya, ketika beliau pindah ke brand B, semua customernya yang sebelumnya pakai brand A itu pindah pakai brand B, pindah pakai brand di perusahaan gua kerja. Nah, pelajaran apa yang bisa kita dapat dari situ? Ternyata customer itu soal produk mungkin so-so, tapi penting banget itu siapa yang ngejualnya, siapa seorang salesnya itu siapa. Makanya ketika sales ini pindah dari perusahaan A ke perusahaan B, customernya itu ganti juga brandnya dari brand A ke brand B. Ini true story. Nah, mungkin itu sementara ya. Next kita akan share video-video berikutnya. Hari ini seperti biasa kita daily life seorang sales. Makanya sales tuh harus bisa nyetir ya, karena sering banget ketemu dengan customer. Nah, hari ini kita mau ketemu dengan salah satu pimpinan di instansi pemerintahan. Kita mau coba ngobrol-ngobrol lah, ya kan? Ya belum tentu juga ada project ya, tapi setidaknya kita menjalin hubungan baik, menjalin silaturahmi. Untuk teman-teman sales yang lain, tetap jangan pantang menyerah. Ini sudah di akhir tahun. Yang belum achieve, semoga segera achieve. Sebentar lagi bulan Desember dan closing. Tahun depan ada bonus menanti kita, ya. Sekian dulu dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.